Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini saya Dr. Muharam akan bincang-bincang mengenai in vitro fertilization atau yang dikenal di masyarakat sebagai program bayi tabung. Jadi program bayi tabung ini atau in vitro fertilization ini merupakan teknologi lanjutan pada sistem pengobatan dari infertilitas ya, di mana embrio yang kita masukkan ke dalam rahim itu dilakukan pembuahan di luar tubuh ibu. Nanti setelah jadi morula atau blastula akan dimasukkan ke dalam rahim ibu. Adapun indikasi dari IVF ini untuk faktor wanita biasanya disebabkan oleh kerusakan atau sumbatan pada tuba falopii yang bilateral dari kedua-duanya, telah menjalankan sterilisasi MOW atau proses dari sterilisasi tubanya hingga tidak berfungsi lagi, atau ada gangguan ovulasi yang sudah tidak lagi bisa diobati dengan obat-obat induksi biasa, dan adanya endometriosis derajat sedang atau berat ya, dan infertilitas yang belum jelas penyebabnya. Sedangkan untuk pria biasanya gangguan produksi, gangguan fungsi sperma maupun gangguan transportasi spermanya. Jadi biasanya jumlahnya kurang dari 5 juta ml, atau tadi meskipun tidak ada ya atau nol, kita harus pastikan memang tidak diproduksi sama sekali atau diproduksi sedikit atau ada tadi transportasinya yang tidak baik. Nah, biasanya prosedurnya kita setelah pasang suami istri berniat untuk melakukan promil, kita lakukan seleksi ya, jadi dengan melihat portofolio dari pasangan suami istri layak atau tidak ya. Untuk wanita layak langsung atau tidak, atau pria juga apakah masih bisa konvensional atau tadi harus dibantu dengan pengambilan sperma dengan operasi. Setelah diskusi, terancang sistemnya. Pertama biasanya dilakukan stimulasi ovary terkendali ya, kita melakukan hormon-hormon. Setelah mendapatkan sel telur yang cukup baik, diameter di atas 18 mm, untuk ukuran folikelnya bisa kita lakukan pengambilan sel telur dengan bantuan jarum sedot ya, dibantu dengan USG yang bisa dibius ya. Kemudian 6 jam kemudian dilakukan pertemuan dengan sperma baik secara konvensional atau secara ICSI, jadi injeksi satu-satu ya si spermanya. Kemudian dilakukan kultur. Kalau misalnya jumlah embrio kurang dari 6, biasanya lakukan kultur sampai 3 hari. Bila di atas 6 embrio, biasanya di kultur sampai 5 hari, kita melakukan namanya blastula. Setelah itu dilakukan transfer embrio ya, dengan menggunakan pipet kecil, dan 2 minggu kemudian dilakukan evaluasi hamil atau tidak, dan 9 bulan kemudian diharapkan lahir sempurna. Yang paling krusial dari in vitro ini ada 6 langkah. Yang pertama, stimulasi ovary terkendali ya, di mana ibu akan tiap hari disuntik. Biasanya ada 2 jenis obat ya, yaitu rekombinan FSH untuk merangsang pertumbuhan sel telur, dan ada juga penyuntikan yaitu agonis atau antagonis hormonal ya. Jadi tujuannya untuk mengendalikan jangan sampai si sel telurnya berangsang untuk terlalu matang atau matangnya kurang bagus. Nah, target kita sampai mendapatkan sel telur berukuran 18 mm ya, minimal. Kemudian setelah itu kita panen ya, atau pembikat menggunakan jarum kecil dengan bantuan USG. Biasanya kita melakukan sedasi atau pembiusan sehingga
pasien nyaman. Setelah diambil sel telur, biasanya suami pasien 2-3 jam akan diambil spermanya. Untuk yang bisa ejakulasi, biasa melakukan masturbasi. Tapi kalau misalnya tidak bisa atau nol atau azoospermia, biasanya kita lakukan bantuan dengan teknologi tadi, ANISA, PISA, TC, biasanya dilakukan oleh sejawat dokter urologi. Setelah didapatkan sperma, biasanya 6 jam kemudian dilakukan singgami. Di antara sperma dan sel dipertemukan. Untuk yang spermanya baik dan selnya baik, yang pada gangguan tuba, itu biasanya dengan dilakukan IVF konvensional. Jadi satu sel telur ditaburi oleh 100.000 sperma. Tapi kalau kita tidak bisa menjamin si sperma itu bisa masuk sel telur, misalnya cuma satu atau dua, kemudian juga spermanya juga kurang bagus kualitasnya, tidak bisa gerak lurus cepat atau sangat sedikit, maka kita pastikan sperma masuk dengan melakukan injeksi sperma ke dalam sel telur, atau kita sebut teknologi ICSI. Kemudian disemai atau di culture selama 3 hari, ya tadi untuk yang embrionya di bawah 6, tapi kalau sudah di atas 6 biasanya kita lakukan extend sampai 5 hari, ya, kita dapatkan belas tulang. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah penanaman embrio di dalam rahim, ya, dengan menggunakan kateter yang halus, kita tempatkan embrio tersebut ke dalam rahim. Kita harapkan 2 minggu setelah penanaman di rahim menjadi kehamilan, dan tadi lanjut pada kehamilan yang baik. Nah, untuk embrio-embrio sisa biasanya kita memfasilitasi ibu untuk dilakukan pembekuan, ya. Jadi kalau nanti gagal atau ingin hamil lagi, tinggal mencairkan dari embrio-embrio tadi, ya. Nah, jadi persiapan biasanya dilakukan identifikasi apakah muda dan baik dari wanitanya, kemudian sudah agak senior, atas 35, tapi offsetnya bagus, sebenarnya masih cukup. Tapi ada juga masih muda, tapi saat ini sudah mulai sedikit, dan ada pula juga yang sudah tua dan kualitas ototnya mulai menurun, ya. Nah, itu nanti agak beda menunya untuk melakukan stimulasi ovarium terkendalinya. Tadi juga untuk pria, kita lihat apakah memang si sperma cukup untuk melakukan pengambilan sperma dari secara normal, ya, sirkulasi aja, atau perlu bantuan pengambilan dari saluran spermanya atau dari testikelnya oleh bedah urologi. Nah, biasanya kalau udah oke semua, ya, kita lakukan stimulasi ovarium, ya. Biasanya kita melakukan agonis stimulasi, atau antagonis stimulasi, ya, tergantung dari tadi pasiennya, ya. Jadi, tapi pada saat ini kebanyakan menggunakan antagonis stimulasi, ya. Jadi dirangsang dulu dengan menggunakan rekombinan FSH sama hari kedua sampai hari kelima, nanti hari ke-6 dilihat lagi. Biasanya hari ke-6 diameter sel telurnya sudah mencapai 13 mm. Kemudian nanti mulai penambahan agonisnya di sini jadi double penyuntakannya, dan sampai didapatkan folikel sel telurnya diameter 18 sampai 20 mm, ya. Kemudian kalau sudah mencapai tersebut dilakukan trigger ovulasi, dan 36 jam kemudian, ya, harus diambil sel telurnya. Jadi memang ini perlu ketepatan waktu, ya. Diambil sel telurnya dengan menggunakan jarum sangat halus dengan bantuan USG. Biasanya dilakukan sedasi. Nah, tadi kalau sperma
yang bisa ejakulasi, dikeluarkannya silakan, biasanya 2 jam setelah pembebasan telur. Tapi bila ada masalah, misalnya azoospermia atau sangat sedikit yang tidak bisa dikeluarkan oleh secara normal, maka dibantu dengan dokter bedah urologi. 6 jam setelah pengambilan sel telur, ya biasanya kita lakukan fertilisasi, ya baik dengan konvensional atau dengan ICSI atau karena mix campur, ya. Kalau yang normal biasanya satu sel telur ditaburi oleh 100.000 sperma, tapi dengan syarat satu harus bagus, spermanya harus banyak dan bagus. Tapi kalau tidak meyakinkan, maka dibantu dengan tadi namanya injeksi sperma dalam satu reproduksi, ya. Nah, kemudian dilakukan culture selama 3 atau 5 hari, ya, gantung embrionya. Kalau kurang dari 6 embrio, biasanya kita lakukan culture sampai 3 hari saja untuk mendapatkan morula. Tapi kalau lebih dari 6 embrio, kita lakukan sampai mencapai blastula. Kemudian lakukan transfer embrio, ya, dengan kateter kecil, halus, ya, dan bantuan USG biasanya. Nah, kita lakukan nanti 2 minggu sudah ada hasilnya, positif atau negatif, ya, sehingga tadi kita bisa juga menambahkan obat-obatan yang diperlukan untuk kehamilan selanjutnya. Ada pun faktor-faktor yang perlu dibahas dari IVF ini, pertama usia, ya. Kita tahu bahwa usia itu di atas 35 tahun, secara umum wanita akan turun, ya, karena gangguan kromosomnya. Jadi makin dini makin baik, ya. Kemudian saluran telur, ya, harus baik, tidak ada hidrosalping, sehingga kalau ada hidrosalping harus kita buang dulu, ya. Kualitas telur juga harus bagus, ya, sperma harus bagus, sehingga embrio dihasilkan harus bagus. Untuk mencapai hasil yang bagus, tadi usia, juga mikronutrien harus bagus, ya. Jadi vitamin D-nya bagus, proteinnya bagus, ya. Tadi masalah hal-hal yang mengganggu seperti endometriosisnya harus kita kendalikan. Nah, biasanya tadi jadi waktu stimulasi juga harus tepat waktunya, ya. Kalau jika jam 2 siang, jam 2 siang, gitu, jangan di jam 2 siang, jam 6 sore, malam, gitu. Harus pas. Sperma juga harus baik, ya, diusahakan secara fisik bagus, dan juga secara sperma, secara kromosom itu fragmentasi DNA-nya cukup bagus, sehingga nanti kualitasnya biasanya lebih bagus. Kemudian dihasilkan juga akan bagus, sehingga faktor-faktor yang mengganggu harus kita singkirkan. Proses endometrium, ya, juga harus bagus, ya. Biasanya kita harapkan lebih dari 7 mili ketebalan endometrium di rahim. Jadi sudah tidak boleh ada lagi ada polip, miom, ya, saat kita melakukan transfer. Nah, itu biasanya dilakukan saat seleksi, juga dilakukan pemeriksaan apakah rahimnya sudah cukup layak untuk menerima embrionya. Kemudian ada beberapa pemeriksaan penunjang seperti estadio, FSA, progestin, ya, progesteron diperiksa, ya. Nah, juga penyebab infeksius juga merupakan faktor yang mengaruhi keberhasilan. Antara lain infertilitas yang tidak terjelaskan atau unexplained infertilitas juga mengganggu. Kemudian juga lama infertilitas juga makin mengganggu, jadi kita harapkan makin cepat, makin baik, apalagi sudah dinyatakan azoospermia atau ada blocking, ya, jadi saluran spermanya, atau tadi penyumbatan di saluran tuba bilateral, jadi itu lebih bagus, lebih cepat, ya. Dan gaya hidup tadi, gaya hidup harus cukup istirahat, ya. Kalau lagi program jangan begadang-begadang, jangan stres, ya. Paling bagus adalah
cuti dulu sih kan bagus, sehingga ibu bisa istirahat penuh ya. Biasanya kalau masih ngantor, masih banyak konflik di kantor, suka mengganggu kerja hormonal karena memang emosi akan mengganggu CRH namanya, kortisolnya, sehingga nanti akan mempengaruhi sistem reproduksinya. Dan untuk pasien-pasien yang kurang beruntung, biasanya suka dilakukan beberapa kali IVF ya, yang dikenal sebagai recurrent implantation failure, jadi enggak jadi kehamilan. Ada dua major yang di sini kita lihat, pertama dari segi embrio atau dari segi endometriumnya. Untuk dari segi embrio, biasanya kita di RSCM ini lakukan PGT, ya, di pre-implantation genetic testing, untuk melihat apakah si embrio itu kromosomnya baik ya, atau haploidi atau aneuploidy atau tidak baik. Kalau aneuploidy berarti tidak usah ditransfer. Dan juga mengenai endometrium, kita melihat kemampuan penangkapan embrio di endometrium ya. Jadi memang pada saat kita melakukan transfer embrio itu di hari-hari yang kita sebut sebagai jendela implantasi. Nah, biasanya ada beberapa pasien yang jendela implantasinya tidak terbentuk atau kurang bagus ya. Nah, kita melakukan di sini dengan endometrium resepti array ya, dengan teknologi microRNA. Jadi biasanya era ini kita lakukan dulu sinkronis dari endometrium ya, kapan kira-kira layak ditanam, kemudian kita lakukan biopsi sedikit, diambil secara microRNA, kita lihat ada gangguan genetik nggak di sini ya. Ya kita diperbaiki dulu, setelah baik baru ditanam. Nah, untuk yang kemungkinan ada gangguan kromosom ya, maka kita lakukan PGT dulu ya, kita lihat kromosomnya, biasanya kromosom 13, 18 ya, 21 ya, dengan teknologi NGS ini. Kalau bagus baru ditransfer. Nah, biasanya untuk program ini tidak langsung fresh embryo ditransfer, tapi dengan freezing embryo ditransfer. Untuk mengatasi masalah selaput endometriumnya, kita juga melakukan protesis plasma PRP ya, dari sekrotom dari stem cell-nya ataupun stem cell ya, yang dikembangkan di RSCM. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya lancar, dapat menghasilkan embrio yang bagus, menghasilkan yang bagus, dan menjadi anak yang baik. Terima kasih semuanya. Bila ada pertanyaan, silakan tanya pada kami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.